Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya ni'am asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umru wa hasuna amal. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ibu-ibu majelis taklim yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-henti kita bersyukur kepada Allah karena di siang hari ini kita kembali dikumpulkan di tempat yang mulia, tempat yang menyatukan kita. Meskipun di luar sana kita berbeda, tapi ketika masuk di masjid tujuannya satu, yaitu mengharapkan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu di masjid yang mulia ini senantiasa Allah berikan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan contoh, suri teladan bagi umat manusia. Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini ibu-ibu masih bisa meluangkan waktunya hadir di masjid ini. Tentu yang namanya kebaikan itu begitu banyak ujian dan cobaannya. Ya kita tahu waktu ini adalah waktu istirahat, tidur siang, Budi. Tapi alhamdulillah niat yang tulus sehingga sejauh apapun tempat pertemuan kita itu akan terasa ringan. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah memiliki bekal takwa. Makanya ada istilah perjalanan yang terjauh dan terberat itu bukan dari sini ke Palopo. Bukan seorang pemuda yang bisa memanjat gunung yang sekian meter. Tapi perjalanan yang terjauh dan terberat itu adalah perjalanan menuju ke masjid. Umur sedikit bola ki masih bolata, aku digaga tepet. Tidak didapat itu masjid, betul? Biarpun jauh masjid dari rumah, kalau ada niat ke sini, insya Allah pasti dimudahkan. Ada yang paling jauh rumahnya dari sini? Ada. Maksudnya ada yang 2 kilo, 3 kilo? Tidak ada. Berarti warga sekitar ini jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, barang siapa yang sengaja meninggalkan rumahnya, tujuannya adalah majelis ilmu, maka perjalanannya itu dinilai seperti fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Kenapa? Tujuannya jelas, menuntut ilmu. Apa yang kita dapatkan sebentar, ya itu kita amalkan dan kita lakukan. Terus bagaimana kalau misalnya dari rumah menuju ke masjid tidak sampai ke masjid, taruhlah misalnya kecelakaan, meninggal, maka dihitung dia seperti mati syahid. Cuma jangan diniatkan. Siapa tahu Bu, sebentar kalau di pengajian di jalan tabrak dari belakang, itu namanya mati konyol. Ya, itu satu. Yang kedua, setiap langkah kita itu ternilai pahala.
Kalau Rasulullah mengatakan kalau kaki kanannya duluan ditambah amal ibadahnya. Kalau kaki kirinya duluan diampuni dosa-dosa kecil. Terus yang ketiga, setiap langkahnya dihitung 10 kebaikan. Jadi kalau jalan kaki ke sini, dari rumah menuju ke masjid 100 langkah, maka 100 dikali 10. Berapa itu? 1000. 1000 pahala itu. Itu baru proses perjalanan. Dari rumah menuju ke masjid. Kalau 100, tapi kalau lebih Ustaz, tetap dikali 10. Nah, terus kalau kembali dihitung juga. Terus yang keempat, tidak usah diperhatikan siapa yang melihat kita menuju ke masjid. Yakin dan percaya Bapak Ibu, apa yang kita lewati itulah semua yang jadi saksi. Pohon-pohon yang dilewati, pasir yang diinjak, rumput yang diinjak. Mungkin bisa jadi di dunia belum bersaksi. Tapi mungkin insya Allah di hadapan Allah itu, mungkin tidak ada yang manusia lihat pergi pengajian. Tapi ada pohon bersaksi sama Allah. Saya lihat dulu itu Bu Haji Rosi. Jam 2 siang pergi di Masjid Al-Ansar pengajian. Alhamdulillah ada yang bela kita. Itu. Terus sampai ke masjid. Duduk-duduk ya, sambil mendengarkan tadi bacaan Quran, ya. Terus sambil mendengarkan tausiah, maka pahalanya itu dinilai seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Baik atau tidak, Bu? Iya. Pertanyaannya, pernah tidak sholat sunnah 1000 rakaat? Satu hari. Oh, saya lagi belum. Iya. Jangankan 1000 rakaat satu hari. 8 rakaat sholat tarawih. Kadang biasa kita mengeluh. Biasa tarawih pertama itu dijagai Pak Imam. Pak Imam, besok malam jangan kita terlalu panjang. Kasih sakit lutut, sangura. Pasti Pak Imam boleh gitu. Oh iya, saya mengerti. Tuh, luar biasa. Duduk-duduk begini. Makanya tidak ada ruginya itu orang pergi pengajian. Makanya bersyukur siapa ketuanya di sini. Nah ini. Jadi jangkit marah-marah kalau ibu ketua sudah mengingatkan. Karena pengajian ini hari tidak ini hari pengumumannya, betul? Betul Bu Di? Pasti jauh sebelumnya. Iya. Jadi intinya itu ibu ketua tidak mau masuk surga sendiri. Mau semua satu majelis taklim masuk surga. Alhamdulillah. Karena beliau juga nanti dituntut sama malaikat. Kenapa ini banyak yang utama? 5 JP pengajian. Beliau bersaksi, saya sudah sampaikan. Saya sudah kasih undangan, saya sudah kasih kirimkan WhatsApp-nya. Tidak ada. Lepas kita mami yang ada. Tapi alhamdulillah informasi dari ibu sehingga ibu bisa hadir di tempat. Bersyukurlah Bu kalau masih ada yang mengingat. Mungkin besok lu sama sekali ngikut pengajian. Apa nih kalau sakit? Baru berandai-andai, seandainya masih muda Kak. Seandainya masih bisa Kak jalan, mau putung ngikut pengajian majelis taklim. Ada bilang kemalasa Kak. Nah sekarang alhamdulillah masih sehat walafiat. Intinya perbanyak amal ibadah. Kenapa? Tidak ada tambah tua, tambah cantik, tambah sehat. Pasti sedikit demi sedikit Allah kurangi. Nah supaya itu setiap yang berkurang itu ada nilainya, isi seperti ini Bu. Ya, jadi bersyukur kalau masih ada yang ngajak kita pengajian. Ada saatnya bisa lusa itu butuh itu tapi tidak ada yang mengingat. Nah itu nikmatnya luar biasa. Terus apa yang terpenting dari pertemuan tadi sini adalah silaturahim. Ya itu arisan itu pengikat. Tapi yang terpenting itu silaturahim. Ya. Silaturahim itu adalah kewajiban. Yang kedua Allah mengancam ketika kita memutuskan. Dan yang ketiga silaturahim itu bukan baik balas dengan baik. Tapi silaturahim itu yang putus disambung. Nah itu bagus. Nah itu sekedar pengantar dari saya. Terus sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika engkau mensyukuri nikmatku kata Allah, la azidannakum. Saya tambahkan. Tapi kalau kita ingkar kufur, inna azabi lasyadid. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwasanya nikmat itu bisa berubah bencana
kalau kita tidak bersyukur. Dan nikmat itu bisa mengantarkan kita masuk surga kalau disyukuri. Jadi ini ayatnya ini cuma dua aja kemungkinan, disyukuri atau tidak. Nah, yang mana itu kita lalaikan kesyukuran Allah. Misalnya Allah kasih kesehatan. Tapi kesehatan itu kita pakai hanya untuk berhura-hura misalnya. Dipanggil pengajian, sibuk kak. Tapi jalan-jalan. Nah ini contoh jadi. Tapi alhamdulillah ya kita bisa luangkan waktu itu. Allah kasih namanya rezeki yang melimpah. Jadi sebenarnya ujian itu bukan hanya ketika kita miskin, termasuk kaya. Ya, Allah uji kita dengan miskin, dia mau lihat sejauh mana kemiskinannya. Apakah ketika dia miskin, dia tetap beribadah. Yang kedua, ketika Allah menguji kita dengan rezeki yang banyak, apakah dengan rezeki banyak itu masih mau dia beribadah? Kan jangan sampai seperti korum. Itu korum dulu paling miskin di daerahnya. Sehingga aja Nabi Musa bisa berdoa sama Allah. Apa itu korum? Doakan saya supaya saya berubah ini. Nabi Musa kan itu seorang nabi, cepat dikabulkan doanya. Didoakanlah korum. Tapi sebelum itu korum taat beribadah, rajin beribadah, padahal miskin kesian. Tapi dia tidak berhenti beribadah. Tapi Allah uji. Nah, coba dikasih itu korum, nikmat, dikasih rezeki. Ternyata doa yang disampaikan Nabi Musa itu dikabulkan. Akhirnya korum tadi dengan modal sebiji emas, ya, batu-batu emas dikasihkan. Itulah yang buat, ya, diperbanyak sehingga gara-gara itu korum naik rezeki. Ternyata ketika rezekinya banyak, korum itu ada sahabatnya Musa. Nabi Musa mengingatkan, korum ingat zakatmu, ingat sedekahmu, ingat ibadahmu kepada Allah, ingat dulu waktu kau miskin. Apa kata korum? Itu urusan saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, digulingkan bersama hartanya, ditenggelamkan. Itu mina bilang orang harta karun. Padahal itu hartanya korum yang dikubur bersama korum. Apa yang dibuat korum pada waktu itu? Baru dia minta maaf, ya Allah minta maaf. Apa kalau sudah begitu? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu ayat ini mengingatkan kita. Nah oleh sebab itu nikmat sebenarnya itu tidak pernah putus sepanjang kita masih hidup. Ya, yang bilang tidak ada kapan rezeki. Masih ada kalau masih hidup. Ya. Dan rezeki itu bukan hanya materi, termasuk sehat. Coba kalau kita tidur, ya, di subuh hari kita masih terbangun dan sehat, itu salah satu kesyukuran itu. Banyaknya orang sekarang kesan terbaring tapi tidak bisa bangun. Masih makin di UGD, lihat mana terbaring semua. Seandainya mau ditanya itu mau ke apa? Mau ke mobil? Tidak mau. Apa yang diinginkan, Bu? Kesembuhan. Sembuh dan minta. Bahkan di antara mereka itu berdoa, ya Allah kalau saya sembuh balik ke lupa. Sedekahkan masuk di panti asuhan. Ya Allah kalau saya sembuh saya infakkan sebahagian gajiku. Ya Allah kalau saya sembuh potong kambing. Ya Allah kalau sembuh alhamdulillah, tapi kalau langsung mati kasihan. Nah, itu Bu, jadi bersyukur. Sama dengan orang yang di penjara itu. Saya kebetulan juga termasuk pengajar di Lapas Bolangi, Lapas Gunung Sari, dan Lapas Wanita. Ya, jadi kalau saya masuk di Lapas Wanita itu saya yang paling gagah. Tidak ada laki-laki selain saya. Coba Bu. Satu jadi saya tahu pertanyaanku di situ, Bu. Apa mau tes semua? Bebas. Itu mau dikasih mobil tidak bisa. Itu jadi bilang bebas Ustaz. Saya bilang kita bersyukur masih ya. Yang di luar sana mau makan, ya kita apa terserah kita mau makan. Mau keluar boleh, mau pergi sama istri tak boleh, suami tak boleh, tapi yang di dalam kesian. Mungkin bisa jadi perlu istrinya kalau waktu besok. Ya, mungkin mau makan bersama suaminya, anak-anaknya, tapi tidak ada waktu. Satu yang minta itu bebas. Begitu juga orang dikubur. Coba kita orang kalau dikubur itu. Apa permintaannya orang dikubur? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Itu jangan minta. Ya Allah saya sudah lihat orang disiksa, saya sudah dengar orang berteriak. Satu juga mintanya, farji'na, kembalikan saya ke ilaikan.
Untuk apa? Na'mal solihan inna mungkin. Baru kamu ikut pengajian, baru kamu ikut puasa, baru kamu sholat. Tapi apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan illa us'ah. Ya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Makanya Bapak Ibu bersyukur hari ini masih banyak yang mengingatkan kita. Nah, oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi supaya kesyukuran itu bisa melekat dalam diri kita. Pertama kata Rasulullah, pahami bahwa setiap yang kita dapatkan ini adalah miliknya Allah. Insya Allah besok lusa berpisah, tidak terlalu bersedih. Betul tidak? Ya. Kehidupan kita ini sebenarnya tidak jauh beda dengan tukang parkir. Pernah lihat tukang parkir? Iya. Banyak mobilnya tidak pernah sombong. Betul? Tidak ada tukang parkir di Makassar. Wih lihat kayak banyak mobilku. Wih lihat kayak. Begitu 1, 2, 3 jam. Mobil yang tadi dijaga. Di dekatnya itu pergi satu demi satu. Tidak ada tukang parkir yang menangis. Betul? Pertanyaannya kenapa Bu bisa begitu? Karena tukang parkir itu merasa bahwa ini bukan milik saya. Tapi begitu dikasih amanah untuk menjaga, dia jaga itu mobil tak. Betul? Iya. Jadi tidak jauh beda itu kehidupan tak. Apa yang Allah titipkan di dunia itu sebenarnya adalah sementara. Punya masa dan waktu. Ketika sampai waktunya harus dimengerti. Kan dua gitu Bu. Kalau bukan dia yang tinggalkan, kita yang tinggalkan. Adik 2 warga aku meninggal dunia. Kalau dilihat, subhanallah. Tapi saya diberikan amanah untuk memberikan tausiah sebelum dimandikan. Saya tunggu itu jenazah. Apa yang mau dibawa ini? Tidak ada yang lain. Baju yang mahalnya luar biasa. Tapi begitu mati apa yang dipakai? Tiga lembar kain kafan. Tidak ada yang lain. Jadi kita anggap bahwa diri semua yang ada itu titipannya Allah. Cuma Allah ingatkan. Ketika titipan itu ada sama kamu, jangan pernah sombong. Itu maunya Allah. Jangan pernah sombong. Karena salah satu sifat kesombongan itu, gara-gara itu iblis diusir ke surga. Itu. Jadi iblis itu sebenarnya Bu di surga. Sama Adam, sama malaikat. Ya. Tapi karena iblis disuruh sujud ke Adam, tidak mau. Kenapa? Ada sifat kesombongan. Masa saya mau sujud ya Allah? Nah dia dari tanah, saya dari api. Padahal maunya Allah itu sebagai bentuk penghargaan, penghormatan. Sama aja kita mapatabe, ya, sama aja kita permisi. Itu maunya, tapi tanggapan iblis itu adalah tunduk di situ. Padahal bukan seperti itu. Akhirnya apa? Disuruh keluar. Nah, keluar ke di surga. Gara-gara sifat sombong. Yang kedua, ketika titipan itu ada sama kita, dijaga baik-baik. Contoh Bu, kalau kita bertetangga, bertetangga Ibu di mau pergi pasar daya, tapi dilihat ke langit gelap-gelap. Nah, ada cucian tak di depan, menjemur di sini. Ya, ditanya ke sama tetangga, Bu, lihat saya pakai angkut di kamar hujan. Oh iya Bu, nah, pergi makin pasar. Begitu Pak di tengah jalan hujan, apa mungkin harapan tak nambil ini tetangga. Tapi begitu kembali, masih ada di situ. Marah atau tidak? Mungkin marah, mungkin sekedar ya kita harus paham dalam hati. Baru kita tanya ibu-ibu, kenapa kita tidak ambil pakaian? Tadi kan ibu bilang liaki. Itu. Jadi bahasanya ini mau dilurus. Jadi itu Bu ya, kalau disia-siakan itu amanah apa? Pasti yang punya amanah pasti marah. Sama aja Allah Bu. Kalau Allah titipkan bangsa ini, Allah titipkan anak tak, tapi itu disia-siakan. Jangan heran ketika ada makhluk Allah selain kita yang datang mengingatkan. Apa itu Bu? Salah satu makhluk Allah selain dari kita untuk mengingatkan kita. Apa itu Bu? Gempa. Apa lagi? Banjir bandang. Apa lagi? Tsunami. Ini semua makhluknya Allah yang diperintah. Supaya apa? Mengingatkan kepada manusia ketika melalaikan amanah. Jadi jangan makin bilang kenapa hujan keras ini, kenapa banjir.
kembali kepada diri kita. Mungkin di satu sisi itu ada satu yang berbuat dosa, kita anggap biasa. Salah satu datangnya bencana itu Bu, ketika orang beriman diam. Ia ki kemungkaran, biar tunggu. Alina teman rasa. Jangan. Iya. Contoh Bu, kalau ibu sementara duduk, tangannya begini. Ada 10 semut naik. Dari antara 10 semut, satu yang menggigit. Kira-kira apakah yang menggigit kita ambil? Wah, kasih begini semua. Pernah bilang itu yang satu, baru kasih memanja. Begitu juga bencana kalau mau datang. Nggak dilihat mana rumahnya Pak Ustaz. Ustaz, pindah aku dulu. Nggak ada begitu. Pokoknya datang. Dia bilang, waktu banjir bandang. Semua kena. Mungkin satu jam berbuat, tapi kena semua. Betul, Budi? Nah ini. Dari jam makin bilang, jangan menunggu bilang dosa semua bisa tuh kampung, nah datang itu bencana. Tidak. Ya, jangan bilang semua beriman tidak ada bencana, tetap ada. Ya, mungkin ada rajin berbicara, tapi kan ada kesombongan itu tadi. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dijaga baik-baik. Pahami bahwa semua yang kita dapatkan ini, yang kita nikmati itu miliknya Allah. Cintailah dunia dengan seperlunya, tapi cintailah Allah dengan sepenuhnya. Jangan dibalik. Kapan dibalik? Sakitnya di sini. Biasa itu. Makin enak kemati kasihan. Ikan dia masih sirang bunga-bunga. Siapa yang ambil ke motorku itu? Siapa yang ambil ke rumahku? Main. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terlalu cinta kepada sesuatu. Akhirnya apa? Besok lusa kecewa. Seandainya aku tahu begini-begini. Nah itu. Terus yang kedua, solusi yang diberikan Rasulullah, senantiasa lisan kita ini banyak bersyukur. Biasa dapat rezeki apa dibilang Bu? Alhamdulillah. Dapat musibah? Kalau sakit musibah atau bukan? Musibah atau bukan? Kalau sakit musibah nih. Jadi kalau pulang ke sebentar pengajian dilihat suami tak sakit giginya. Pak Din. Musibah atau bukan? Musibah atau bukan? Musibah Din. Datang mau ke situ sapu-sapu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak tapik. Tapi jangan kasih besar. Kecil. Buku di sambil dibacakan doa supaya sembuh. Pergi di masjid hilang sendal. Musibah atau bukan? Musibah. Apa dibilang? Ya, pasti bilang di samping tak. Iga mati. Sendalku hilang. Itu. Budi, ini kenapa Bapak Ibu? Ada 3 model ibadah itu. 1, ada ibadah berat, modalnya berat. Apa kira-kira? Modalnya berat, ibadahnya berat. Naik haji. Coba Bu naik haji. Biar mau kalau tidak ada wantang. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya naik haji. Baru belum mendaftar. Mendaftar ke dulu baru berdoa. Ya, buat dulu visa. Budi, nah itu. Kenapa dikatakan ibadah berat? Karena harus naik pesawat dari Bandara Sanudin ke Jeddah. Sampai di sana 1 bulan. Ikuti rukunnya. Itu berat. Dan modalnya harus punya uang. Minimal. Berapa Bu? 50 juta. Kalau sekarang di Makassar 39 tahun Iya. Kalau mendaftar kini tahun, umur tak 60, tambah 39. Kira-kira menreki atau tidak? Ya. 60. Dibatasi ini juga Bu. Kemarin ada warga aku, Ustaz, kenapa saya tidak berangkat? Nah, dia pergi. Beda 1 tahun Ki. Jadi bilang mami ke saya. Iya. Nah itu Bu. Terus yang kedua, ada ibadah berat, modalnya ringan. Apa itu Bu? Puasa. Apanya berat puasa? Menahan hawa nafsu. Yang ringan, kenapa dikatakan modalnya ringan? Karena cuma niat Budi. Itu puasa. Kalau sudah berniat, sah itu. Sudah pulang salat tarawih, mau berniat nawaitu shauma gading anada ifardis syahr Ramadan hasis sanatillahi taala. Ya. Kenapa? Karena biasa orang siapa tahu tidak sahur Kak, berdoa memang deh. Berniat memang deh. Sah itu. Besok kita puasa sah.
Ya, yang beratnya itu menahan hawa nafsu. Terus yang ketiga, ada ibadah ringan, modalnya ringan. Apa itu, Bu? Hadisnya Nabi, al kalimatu thayyibah sedekah. Berkata yang baik adalah sedekah. Kalau alhamdulillah, butuh modal atau tidak? Tidak usah berudu, tidak usah pergi di masjid. Cukup saja alhamdulillah. Pahalanya itu, Bu, luar biasa seperti sedekah. Termasuk itu tadi. Dapat musibah, langsung dibilang innalillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Lihat teman-teman tak hebat, apa dibilang? Masya Allah. Lihat ibu-ibu majlis taklim cantik, apa dibilang? Subhanallah. Nih, lihat orang bertengkar, apa dibilang? Yang kubilang ambak. Astagfirullah. Nah, itu. Jadi ini semua kalimat modalnya ringan, ibadahnya ringan. Tapi pahalanya luar biasa di hadapan Allah. Apalagi mudahkan lisan kita untuk banyak berzikir. Anjurannya itu kalau bisa 100 kali sehari. Istighfar. Ustaz terlalu banyak ini. Cicil ki. Sekarang pertanyaanku, apa sih yang tidak bisa dicicil? Nah, apa, Bu, yang tidak bisa dicicil? Semuanya dicicil, Budi. Rumah dicicil, motor dicicil, apalagi? Nah, mobil, baju. Bukannya baju ini. Apalagi? Baju daster juga. Astagfirullah. Sebab tahu robek mina belum pilunas. Nah, satu yang tidak dicicil itu, Bu, pernikahan. Saya itu di Kelurahan Buloa, termasuk juga ya, menikahkan. Belum pernah saya nikahkan itu, Pak. Dari 2015 saya kasih nikah sampai tahun ini belum pernah saya temukan. Wahai Ahmad binti Rahim, saya nikahkan dan kawinkan Hirmawati binti Ahmad denganmu mahar 5 juta cicil. Enggak ada. Enggak ada figura apa itu. Semuanya tunai. Iya, kamu malu sekali kalau itu dicicil ya. Nah, Budi, apalagi ada istilah kemarin istri online. Bahagia biro. Jadi anaknya di-download ki. Astagfirullah. Budi, jadi itu tuh. Nggak bisa kita disuruh ke sholat. Astagfirullah 3 kali. Baca salawat. Ini perkara mudah, tapi jangan dipandang enteng. Maka sih mak baca tuh pura-pura masam banyak. Kenapa lagi sudah sholat minta doa lagi? Itu bahagia itu. Mungkin dari sholat berjamaah kita, sholat wajib kita mungkin kurang sempurna. Ada yang tambah-tambahi. Bukan ceritanya menambah di situ pahala. Bukan mengganti ya. Jadi mengganti, menambah. Mungkin kurang sempurna tadi sholat berjamaah, tapi karena ada doa tadi setelah salat, ada zikir-zikir setelah salat, itu yang tambahkan. Ya, apalagi misalnya, Bu, ya, kalau pergi ke di masjid ada namanya tahiyatul masjid. Kalau sempat jadi tahiyatul masjid, salat ki baru salat sunnah sebelum salat wajib. Misalnya tadi salat duhur, tiba di sini baru salawat, salat tahiyat masjid dulu. Itu tahiyatul masjid penghormatan. Sama juga kalau pergi di rumahnya orang ketuk-ketuk, bersalam, assalamualaikum. Itu masuk di sini kan rumahnya Allah ini, Budi. Al masjidu baitit taqiyah. Masjid itu rumahnya orang bertakwa. Terus yang ketiga, kalau kita sudah yakin bahwa semua yang kita dapatkan ini miliknya Allah, begitu besok lusa berpisah dengan kita, kita anggap biasa-biasa. Yang kedua, senantiasa lidah kita tidak pernah berhenti bersyukur. Dan yang ketiga, senantiasa kita lakukan perintahnya Allah. Karena Allah sudah kasih, Budi. Kadang kan biasa kita, kenapa tidak sholat, kok sibuk kah? Ya? Nah, ini yang jadi masalah. Jangan kesibukan yang mengatur kita. Kita lah yang mengatur sibuk itu. Karena kalau sibuk yang menguasai kita setengah mati. Ya? Apa tidak manusia siapa sih yang tidak pernah sibuk di dunia ini? Sibuk semua, tapi ketika persoalan ibadah harus ada waktu. Berapa sih sholat 5 waktu? 5, Budi? Satu sholat berapa? Berapa menit? Haruslah 5. Kalau 5 kali 5, 25. Lebih banyak waktu tak di rumah. Betul? Lebih banyak waktu tak pergi shopping. Lebih banyak waktu tak pergi jalan-jalan apa dan sebagainya. 5 menit aja.
Ada kemarin itu saya ceramah di Air Prati, Ustaz, bisa gitu Kak, kebetulan saya ikut Kak pengajiannya BKMT Kota Makassar, saya sholat duhur, ku ambil Tommy sholat asar. Ngapa nak kamu? Mana di hotel jago. Saya bilang, anu Ustaz, terlalu panjang anunya. Ini majelis taklim, paham waktu sholat. Waktu sholat berhenti. Jadi, jangankan bukan nuansa agama, ketika masuk sholat dia hentikan. Kecuali kalau ibu dari Salaika mau ke Masamba. Yang dinaiki itu adalah mobil penumpang. Mungkin mobil penumpangnya ragu-ragu, tapi kalau tidak singgah, bisa makin ambil situ. Kenapa? 80 kilometer. Boleh di jam. Kalau pengantin, boleh. Sholat maghrib tidak sembahyang, sholat isya tidak sholat. Kenapa? 500.000 Ustaz. 600. Ini mode-modenya udah. Hanya Allah yang tahu. Jadi ini saya 3 yang Rasulullah berikan kepada kita supaya kita ini senantiasa wujudnya syukur itu ada pada diri kita. Itu tadi. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya atau ada ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semuanya protokol kan? Melami. Ya. Oh iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hmm. 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 Bagaimana cara menanggapi itu? Atau saya harus kasih tanya suaminya gimana supaya saya tidak ribut, karena dia asal ada tamu saya, dia selalu ini ambil kursi baik-baik berhenti, apapun tak mau urus. Sebentar dia pindah gosip. Bagaimana kayak saya urus juga, tapi bagaimana solusinya atau saya langsung tanya ke suaminya atau bagaimana? Padahal anaknya kan dia harus bertanggung jawab kan istrinya juga kan. Iya. Dia ada tamu saya, semua udah mau urus. Baik kalau dia tidak kasih singgah. Jadi saya bilang, ada cara menanggapinya itu, Ustaznya. Ya, baik. Jadi kita itu berharap bertetangga bagaimana baik. Karena saudara yang paling terdekat itu adalah tetangga. Ya, namun kita harus saling memahami. Ya, makanya sebenarnya persoalan rezeki itu Allah tidak pernah tukar. Rezekinya si A, rezekinya tetangga 1, tetangga 2 itu semuanya ada. Cuma kadang biasakan kita ada sifat. Ya, sifat iri. Kenapa? Mungkin lebih bagus daripada kita. Ya. Nah, di sini kita harus pahami, Bu. Mungkin di satu sisi itu kita kurang, tapi di sistem lain, bicara lain Allah membuat itu banyak. Nah, ini yang terkadang manusia tidak pahami. Ya. Kenapa? Karena selalu menyamakan. Selalu menyamakan. Ya, makanya ketika terjadi seperti ini ya berdoa saja. Kenapa? Kalau kita diladeni tidak jauh beda dengan kita. Nah, makanya kalau rezeki tetangga naik, bilang saja alhamdulillah. Ya, kalau sebaliknya itu tadi, pepatah itu, Bu. Ya, apa pepatahnya? Buah pepaya, buah nanas, saya bergaya dia panas. Begitu sih. Kenapa itu banyak kita tanya langsung suaminya, karena suaminya berdosa kan itu suami kalau tanya terus iya. Anaknya buat bisa ceramah dia Ya. tapi suaminya sama sih, si pagi seorang salah terus ya.
Intinya saling ingat mengingatkan. Makanya kalau kita tidak mencegah dengan tangan, ucapan, terakhir itu doa. Ya, yang jelas jangan dibalas. Ya, bisa dibalas tapi balas dengan kebaikan. Setiap orang berbuat buruk kepada kita, balas dengan kebaikan. Itu intinya, Bu. Saya kira cukup. Masih ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melaksanakan sholat wajib, sementara kalau dia mendirikan salat, itu kalau dia harusnya kan masalah kita ucapkan dengan lisan, tapi kalau dia kepada dia misalnya ke mulut. Imamnya maksudnya. Maksudnya kan kalau kita salah barangkali kita lepaskan itu. Ah. Al-Fatihah dan Oh. sementara dia begitu saja. Ya. Dalam hati bisa dalam hati. Ya. Jadi begini Bu ya, kalau kita berjamaah itu imam yang kita ikuti. Yang salat sendiri, tapi salat sunnah atau wajib. Ya, maksudnya tidak besar basmalahnya. Itu. Makanya sebenarnya penilaian sholat itu bukan manusia. Allah yang nilai sholat kita. Siapa tahu bukan dia dalam hati. Nah, ini juga. Kan ada juga seperti itu, Bu. Dalam hati dia mulutnya tidak bergoyang, tapi hatinya membaca. Tidak ada masalah. Makanya tidak boleh kita menilai kalau sholat. Kenapa? Karena yang tahu itu baik tidaknya itu Allah. Cuma kalau ada kesalahan boleh kita ingatkan. Ya, tapi kalau seperti itu tadi, ya bisa selesai sholat kita berbincang. Ya, mungkin tadi itu hanya dia dalam hati, tapi tidak mulutnya. Tapi ada juga dalam hati, tapi dia ikuti dengan mulut. Ya, apalagi kalau sholat wajib itu, Bu, ya misalnya maghrib, isya, subuh itu kan harus kedengaran. Selain itu kan kecil, sir. Ya. Ya, makanya sebelum masuk ke inti cari dulu yang lain-lain. Ya, jangan langsung. Ya, atau kasih contoh orang, kasih ini. Jangan langsung. Kenapa begini-begini? Nah, itu. Iya. Ya, silakan. Yang mana ini? Oh, Ibu Ketua. Ini Ibu Anu. Ya. Ya. Sholat itu kan diawali dengan takbir. Ya. Makanya Ibu yang sudah umrah atau haji, biasa Ibu itu bisa tahu kenapa di Mekah itu. Di Mekah itu ada Allahu Akbar, langsung begini. Ada juga Allahu Akbar, turun. Kenapa? Ini yang begini sunnah. Yang wajib itu takbirnya. Kalau ada bilang, tidak bilang Allahu Akbar, batal itu. Karena takbir itu adalah rukunnya sholat. Jadi rukun sholat pertama itu takbir. Allahu Akbar. Mau pakai begini, mau pakai begini. Tidak ada masalah. Ya, kalau laki-laki kan sejajar ini telinga. Kalau perempuan di depan. Ya, ditakutkan itu kalau perempuan ini yang begini gayanya kelihatan. Apalagi dia anak daster. Hati-hati. Jadi kalau pergi di masjid usahakan pakai baju yang tebal. Jangan pakai baju ya. Baru kerudung tak tipis, yang jadi masalah. Makanya disunahkan perempuan itu begini. Sejajar dengan dada. Kalau laki-laki naik sedikit, itu yang bedakan. Telinga. Cuma ada biasa orang langsung begini. Yang jelas takdirnya. Pak Ustaz ada lagi nih, kan biasa ada orang pernah saya dengar nggak bisa ada melekat ini. Kayak kalau kita sembahyang biasa kan perempuan, ada yang sengaja kasih begini nih. Oh iya. Kan pernah saya dengar dia bilang katanya enggak ini. Ya. Kecuali dia nggak disengaja boleh, tapi kan biasa ada orang dia nggak mau sejadahnya dia kasih. Oh iya, siapa tahu enggak dicuci sejadahnya.
Jadi begini Bu, 3 kali goyang di luar dari gerakan sholat itu bisa batal. 3 kali gerakan di luar dari gerakan sholat. Soalnya Allahu Akbar. Ada nyamuk di sini, bisa gitu begini saja. Ya begini-begini. Batal itu. Itu. Nah, itu rempahmu ya. Allah Akbar, ada nyamuk di situ. Jangan usahakan, jangan begini. Ya, apalagi yang begitu tadi. Ya. Iya. Mungkin mau kita kasih cium mau kenanya. Iya. Nah, itu tadi Bu, di luar 3 gerakan tadi, di luar dari gerakan sholat itu bisa batal. Ya. Nah, itu. Nah, silakan. Ini dulu. Saya mengalami sendiri, Bapak. Ya, mengalami. Ya.